Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 242. Om Ibrahim, aku akan melempar karungmu ke dalam bagasi ya, mobilnya juga sudah sangat kotor. Fernando menoleh ke belakang. Ibrahim langsung meletakkan karung itu di kursi belakang. Memang karung itu sangat kotor, warnanya gelap, penuh dengan debu, dan baunya tidak sedap. Jika sudah terlanjur kotor ya sudah, kamu membuat rusak mobil dan membuat kerugian hingga jutaan. Lalu apa yang kamu khawatirkan? Kalau kotor tinggal dicuci saja. Ibrahim tidak peduli sama sekali. Setelah selesai mengatakannya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bersin. Hachi, udara di kota lautan timur ini sangat buruk. Saat aku sampai di sini, hidungku terasa tidak nyaman, dibandingkan dengan desa kami. Udaranya sangat asri, perbedaannya sangat besar. Ibrahim menggelengkan kepalanya dengan tidak puas, menggosok hidungnya diikuti dengan cuy, meludah. Dia meludahkan dahak tebal di mobil Fernando. Alis Fernando berkerut, tatapan dingin muncul di matanya. Apa yang kamu lihat apa? Melihat tatapan mata Fernando, Ibrahim bersuara, apakah ada masalah jika aku membuang dahak di mobilmu? Iya. Puspita juga berkata, bukankah ini hanya membuang dahak? Mobilmu hanyalah mobil van, harganya tidak mahal. Melihatmu yang terlihat sangat gugup, orang yang tidak tahu akan mengira mobil ini harganya miliaran. Fernando menoleh dan menyalakan mobil. Dia tidak kembali berbicara, tetapi matanya menatap Ibrahim dan Puspita dengan jijik. 1 jam kemudian, Fernando mengendarai mobil kembali ke Gunung Idaman Awan. Wow! Villa ini sangat indah. Puspita melihat sebuah villa yang indah dan cantik dari luar jendela mobil. Seperti orang yang asing yang baru pertama kali datang ke dunia dan terpesona dengan indahnya dunia, mulutnya terbuka lebar karena takjub. Dia dibesarkan di desa, biarpun hanya bangunan kecil, dia pun juga belum pernah melihat, apalagi villa mewah kelas atas seperti ini sama sekali tidak pernah. Aku tidak menyangka kamu ternyata tinggal di tempat sebagus ini. Puspita menatap Fernando, aku melihat gerbang villa itu, yang terparkir adalah mobil BMW, mobil Audi, mobil Mercedes-Benz. Kamu keluar dan masuk mengendarai mobil van ini, apa kamu tidak malu? Aku membeli mobil ini dengan uangku sendiri, untuk apa aku malu? Aku tidak mencuri ataupun merampok. Fernando menjawab tanpa ekspresi. Puspita, kamu tidak akan tahu. Ibrahim membuka mulut, aku mendengar dari seorang kerabat bahwa villa ini adalah milik Sarah. Sarah mengambil proyek besar, dan villa ini dialokasikan khusus oleh perusahaan mereka, biayanya bisa mencapai puluhan miliar. Ternyata seperti itu, tampaknya Fernando memperoleh keuntungan dari kesuksesan Kak Sarah untuk dapat tinggal di tempat ini. Puspita berkata sambil tersenyum dan suaranya mengandung ejekan. Tidak lama kemudian, dia tiba di pintu gerbang villa. Terlihat Tazudin keluar dan siap untuk menyambutnya. Ibrahim, lama tidak berjumpa denganmu. Ucap Tazudin sambil tersenyum saat melihat Ibrahim turun dari mobil. Iya, sudah hampir 10 tahun, Ibrahim mengangguk, tetapi juga tersenyum, melihat villa di depannya dengan penuh iri. Tazudin, kamu sekarang menjadi orang kaya. Aku tidak menyangka kamu tinggal di villa sebagus ini. Tidak seperti aku yang masih tinggal di desa. Hei, aku melahirkan anak perempuan yang baik, jika tidak ada Sarah, aku tidak akan tinggal di villa sebagus ini. Mendengar perkataan ini, Tazudin merasakan ada cahaya di wajahnya, tetapi masih berpura-pura merendah. Halo Paman Tazudin. Puspita keluar dari mobil dan menyapa Tazudin. Oh, Puspita. Tazudin menatapnya dan tersenyum, beberapa tahun tidak melihatmu, sekarang kamu tumbuh sangat cantik.
Mana ada. Wajah Puspita menjadi merah. Tiit-tiit. Fernando mengunci mobil, terlalu malas untuk berdiri di samping mereka dan mendengarkan obrolan Tazudin, dia langsung masuk ke dalam rumah. Melihat Fernando pergi, Ibrahim mengerutkan kening. Tazudin, menantu laki-lakimu sedikit tidak mengerti sopan santun. Dia hanya mengantar kami sampai sini saja. Bahkan juga tidak menjamu kami ataupun menawarkan kami teh. Ibrahim, menantuku memang sama seperti burung ini, tidak tahu sopan santun, kamu akan terbiasa. Tazudin buru-buru memaksakan senyuman, dalam hatinya dia ingin memarahi Fernando. Orang tidak berguna ini hanya bisa mempermalukanku. Berinisiatif mengajak saudaranya untuk minum secangkir teh, apakah akan membahayakan hidupnya? Puspita, kamu sudah besar, apakah kamu sudah punya pacar? Tazudin melihat Ibrahim lagi tidak punya, aku masih menunggu. Puspita menggelengkan kepalanya dan berkata, pacarku harus memiliki rumah dan mobil, gaji bulanan puluhan juta, hanya dengan syarat ini dia layak menjadi pacarku tapi sampai saat ini aku masih menunggu pangeran kuda putihku. Tapi aku percaya, suatu hari nanti aku akan segera menemukannya. Di dalam mata Puspita, ada harapan untuk menantikan itu terwujud. Iya, itu baik untuk memiliki ambisi itu. Tazudin memuji, pamanmu ini tidak tahu banyak tentang cinta, namun memiliki beberapa pengalaman. Mencari pacar, jangan sampai mencari pacar yang seperti menantuku, Fernando, orang ini, sepanjang hari tidak melakukan apapun, hanya makan dan menunggu hari kematiannya. Beberapa waktu lalu, dia berkata akan menjadi kurir pengantar makanan, saat itu aku sangat lega. Orang tidak berguna ini setidaknya punya sedikit motivasi, dia sadar dan akhirnya mencari pekerjaan. Tapi hanya beberapa hari, anak ini dengan enteng mengatakan bahwa sudah tidak bekerja lagi, beberapa hari ini aku belum melihatnya mengantar makanan. Orang seperti ini, tidak tahu apa itu ketekunan. Seumur hidupnya, akan dihabiskan seperti ini. Paman Tazudin, kalau benar begitu Fernando tidak punya pekerjaan. Puspita menatap tidak percaya. Ya, hanya seorang pengangguran. Tazudin menghela nafas. Bagaimana bisa begitu? Puspita terkejut dan menutupi mulutnya. Pengangguran yang tidak memiliki penghasilan, lalu siapa yang menghidupinya? Siapa lagi jika bukan Kaksarah, dia bekerja setiap hari, pergi pagi pulang malam hanya untuk menghidupi Fernando yang tidak berguna ini. Tazudin berkata tanpa daya, "Hah." Kaksarah sangat kasihan. Terlihat belas kasihan muncul di mata Puspita, ada raut wajah belas kasihan muncul, kelak aku tidak menikahi orang seperti Fernando, jangan sampai mengulangi kesalahan Kaksarah. Baguslah jika kamu memiliki pemikiran seperti itu. Tazudin mengangguk, ayo, masuk ke rumah, jangan berdiri di luar. Baik, Tazudin membawa kedua orang itu memasuki rumah berjalan di belakangnya dan berteriak. Bibi Aminah, ada tamu datang, bawakan tehnya. Bibi Aminah membawa teh dan meletakkannya di atas meja. Tazudin, kamu sangat hebat. Kamu benar-benar sukses menjalani hidup sebagai orang kaya, bahkan kamu bisa mempekerjakan pembantu. Ibrahim mengacungkan jempolnya pada Tazudin, dia sangat iri. Oh, ayah lihat, ada kepala banteng berwarna emas, sangat bagus. Puspita menunjuk jarinya di tengah sudut ruang tamu yang terpajang seekor kepala banteng emas yang terlihat hidup. Demi menunjukkan pada kerabatnya, Tazudin baru saja memindahkan keluar banteng emas dan ukiran naga emas yang berada di rak kamarnya. Ibrahim maju, memegang banteng tersebut dan berkata, Tazudin, apakah banteng ini dilapisi emas? Berlapis emas? Bagaimana mungkin? Tazudin tersenyum bangga, ini adalah banteng emas murni. Emas murni. Mata Ibrahim terkejut tidak dapat dipercaya. Kalau begitu banteng ini, berapa nilainya? Itu lebih dari 14 miliar. Tazudin memperlihatkan ekspresi seolah tidak peduli. Lebih dari 14 miliar. Ibrahim terkejut hingga kakinya melemas dan dia terduduk di lantai, giginya gemetar. Banteng ini, lebih dari 14 miliar. Mahal sekali. 14 miliar, dia bahkan tidak bisa membayangkan angka itu.
Tazudin, dari mana banteng ini berasal? Ibrahim bertanya lagi. Ketika keluarga kami pindah, pengembang real estate memberikan ini untuk putriku, Sarah. Melihat ekspresi Ibrahim, wajah Tazudin menunjukkan rasa bangga. Bab 243. Sarah sangat hebat sekarang. Wajah Ibrahim penuh keterkejutan, bahkan pengembang real estate memberinya hadiah untuk menyanjungnya. Dia juga mengambil alih proyek senilai puluhan triliun, jadi ini adalah proyek besar, jadi yang diambang pintu itu merupakan pemberian pengembang real estate. Tazudin tertawa. Puluhan triliun. Ibrahim dan Puspita tercekat. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bagaimana rasanya memegang proyek senilai puluhan triliun. Melihat ekspresi kedua orang itu, Tazudin semakin menunjukkan senyum di wajahnya. Hari ini, kecuali kejadian Fernando yang mempermalukannya di hadapan kerabatnya, Tazudin merasa dirinya sangat memiliki reputasi. Kak Sarah, hanya 2 atau 3 tahun lebih tua dariku, aku tidak menyangka dia sangat begitu hebat. Puspita bergumam dengan sedikit kecemburuan terpancar di matanya. Kemudian dia menggelengkan kepalanya lagi. Tuhan Maha Adil, karirnya lancar, pernikahan, tapi pernikahannya gagal karena menikahi orang seperti Fernando. Mungkin itu benar, mungkin ini yang dimaksud ada keuntungan dan kerugian. Dia sudah mendapat reputasi yang baik di depan kerabatnya. Tazudin pun mengalihkan pembicaraan. Ibrahim, ku dengar, kedatanganmu ke kota kali ini adalah untuk mengantar Puspita bekerja. Iya, Ibrahim mengangguk, gaji di daerah kami terlalu rendah, sekitar 4 hingga 6 juta, jadi keluarga berdiskusi agar mengantarkan Puspita bekerja di kota. Daerah kami tidak hanya bergaji rendah, orang kaya di sana juga sangat sedikit, tidak seperti kota lautan timur. Saat aku dalam perjalanan, aku melihat banyak mobil mewah, seperti BMW dan Audi. Puspita juga membuka suara, menurut pandangan dunianya, mobil mewah hanya BMW, Audi, Mercedes-Benz. Ada begitu banyak orang kaya di kota lautan timur, aku yakin dengan penampilan dan kemampuanku aku pasti bisa mendapatkan pangeran tampan dan kemudian menikah dan mengajakku menetap di kota terbaik ini. Di dalam matanya penuh dengan harapan. Bagus jika memiliki ambisi seperti ini, ingat perkataanku, jika ingin mencari pasangan, jangan sampai mencari pasangan yang seperti menantuku Fernando. Tazudin berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang ingin aku minta bantuan padamu, Ibrahim tiba-tiba berkata. Sesuatu apa? Katakanlah. Kamu adalah tamu jauh, selama aku bisa membantu, pasti akan aku bantu. Tazudin menyanggupi. Aku dan Puspita baru saja tiba di kota lautan timur, kami sementara tidak mempunyai tempat tinggal dan kami tidak membawa banyak uang sehingga kami tidak mampu menyewa rumah. Villa kamu ini memiliki banyak kamar kosong. Bisakah kamu mengizinkan aku tinggal untuk beberapa bulan sampai Puspita mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan? Setelah kami punya sedikit tabungan, kami akan pindah. Ibrahim tersenyum seraya dengan hati-hati membuka mulut. Tazudi, apakah permintaan aku ini bisa kamu kabulkan? Aku kira itu adalah masalah besar, Ibrahim, kamu dan aku telah tumbuh bersama, permintaan ini bukanlah apa-apa. Tazudin melambaikan tangan besarnya. Mulai hari ini, kamu tinggallah di sini. Tidak perlu pindah untuk menyewa, tinggallah di sini berapa lama pun kamu mau. Aku bertanggung jawab atas rumah ini. Bibi Aminah, tolong siapkan kamar untuk para tamu. Ah, terima kasih. Terima kasih Paman Tazudin. Mata Ibrahim dan Puspita berbinar. Mereka tidak menyangka Tazudin sangat dermawan. Tazudin, kamu sangat murah hati. Ibrahim menyenggol Tazudin dengan menunjukkan ibu jari. Puspita dengan semangat naik dan turun villa, melihat sekeliling. Ini pertama kalinya dia ke villa, tentu saja sangat penasaran. Memikirkan tinggal di villa seharga puluhan miliar, semakin bersemangat seluruh tubuh bergetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil ponselnya dan memotret ruang tamu villa, taman, kolam renang dan mengunggahnya. Kehidupan baru, awal yang baru, lautan timur, aku datang.
Puspita mengirim satu kalimat ini, di bawahnya disertakan foto villa yang baru saja diambil. Dalam waktu singkat, terdapat beberapa komentar. "Wow, Puspita tinggal di villa. Sekarang kamu menjadi orang kaya dan tinggal di villa, dulunya tidak pernah menyangka. Villa yang indah. Villa ini harganya sekitar 10 hingga 12 miliar. Bukan, ini bukan villaku, ini milik kerabatku." Puspita membalas komentar itu dengan senyum mata terbuka. "Milik kerabat, berapa lama kamu akan tinggal di sana?" Kerabat berkata, "Aku bisa tinggal selama yang aku mau dan menganggap villa ini sebagai rumahku sendiri." "Iri-iri, kamu menjadi nona pemilik villa dalam waktu sekejap." Tanggapan komentar segera muncul. "Aku akan pergi ke kota, lautan timur dan mencarimu, ajak aku agar bisa merasakan tinggal di villa." "Iya, kamu adalah sahabatku, setelah kamu tiba di sini, kamu bisa tinggal selama yang kamu mau, villa ini memiliki banyak kamar kosong. Kita bisa berenang, berjemur di bawah sinar matahari." Puspita membalas dengan cepat. Saat ini wajahnya penuh dengan senyum kesombongan, merasa bahwa dirinya telah berubah menjadi nona pemilik villa. Di siang hari, Sarah tidak ada, hanya ada Tazudin dan pelayan, dan juga seorang menantu tidak berguna yang menumpang kesuksesan. Jika dia bukan nona pemilik villa, lalu apa? Puspita membalas komentar satu persatu, sangat menyenangkan saat pamer kepada teman, hatinya serasa semanis madu. Dia berjalan ke balkon, memegang pagar, dan memandang pemandangan kota lautan timur dan berseru. "Ini sangat indah. Hampir seluruh kota lautan timur terlihat saat aku berdiri di sini." Matanya melintas lagi dan tidak jauh terdapat seorang pemuda berbaring di kursi yang nyaman, mengistirahatkan telapak tangannya di bawah sinar matahari. Dia adalah Fernando. "Fernando, apa yang kamu lakukan?" Puspita datang dan bertanya. "Berjemur," Fernando meliriknya, lalu menutup kembali matanya, tatapan seakan dia tidak ingin meladeninya. Puspita cemberut, "Kamu setiap hari tidak bekerja, tidak menghasilkan uang, hanya makan dan menunggu mati, membuka mulut menunggu Kaksara menghidupimu, apakah hati nuranimu tidak merasa sedih? Apa urusanmu?" Fernando langsung menjawab, "Kamu." Wajah Puspita berubah, kemarahan membara di matanya karena merasa dihina. "Anak laki-laki sepertimu benar-benar tidak memiliki sopan santun. Yang dikatakan Paman Tazudin benar, tidak boleh mencari pacar sepertimu. Tidak bekerja, menganggur, tidak tahu sedikit pun sopan santun. Jadi kamu mau mencari yang seperti apa?" Mulut Fernando menarik senyum lucu. "Berdasarkan kecantikan dan kemampuanku, tentu saja aku akan mencari laki-laki yang memiliki rumah dan mobil di kota lautan timur, menikah dengan pria yang memiliki penghasilan lebih dari 20 juta sebulan, singkatnya, orang sepertimu ini, aku lewati dalam sekali pandang." Puspita berbicara dengan penuh kesombongan. Fernando berpaling dan berkata, "Level kecantikanmu biasa saja. Lihatlah ke cermin, ada berapa banyak jerawat di wajahmu. Dan juga, timbanglah tubuhmu, berat badanmu sekitar 75 kilo dengan tinggi 160 cm, dan berat badan 75 kilogram. Aku tidak mengerti pria di kota lautan timur yang memiliki rumah, mobil dan pendapatan puluhan juta, apakah buta? Ada banyak pilihan wanita, kenapa bisa memilih wanita sepertimu?" "Fernando, kamu." Puspita marah besar dan mencoba membantahnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara membantahnya. Yang dikatakan Fernando benar, berat badannya sekitar 75 kg dan wajahnya penuh dengan jerawat, sangat buruk. Untuk kemampuan, Fernando membuka mulutnya lagi dan tersenyum, "Kemampuan apa yang kamu miliki? Apakah kamu lulusan perguruan tinggi? Jurusan apa? Apapun pendidikanku itu bukan urusanmu." Puspita berteriak, alis terangkat, marah dan seluruh tubuhnya gemetar. Pendidikannya tidak mencapai tingkat SMP dan putus sekolah, bukan karena keluarga tidak punya uang, tidak mampu membayar uang sekolah dan sebagainya. Hanya karena jatuh cinta, tetapi juga dengan campuran hubungan kecil di luar sekolah, dia dikeluarkan.
Itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri jadi dia harus menanggungnya. Bab 244. Baik, jangan bicara tentang pendidikan, kamu bilang kamu punya kemampuan. Fernando menatap Puspita. Katakan padaku, apa kemampuanmu? Aku bisa memasak, dan tumisanku sangat lezat. Puspita berbicara dengan penuh kepercayaan diri. Tumisan sayurmu sangat lezat. Fernando mencibir, kalau begitu kenapa pria kaya mencari wanita sepertimu? Jika ingin makan masakan enak kenapa tidak menyewa juru masak? Aku rasa menikah denganmu, tidak akan bisa menurunkan kepandaian kepada anak yang kamu lahirkan. Fernando, kamu. Puspita menunjuk Fernando dengan jari, seluruh badannya gemetar tapi tidak bisa berbicara. Dia tidak tahu bagaimana cara membantahnya. Diam, Fernando, aku tidak ingin berdebat denganmu. Puspita mendengus. Sebagai pria yang hidupnya bermalas-malasan sepertimu, kamu punya hak apa untuk mengejekku? Jika bukan karena Kak Sarah, apakah kamu bisa tinggal di villa? Jangan kamu kira dengan tinggal di villa, kamu telah menjadi orang kaya, kamu hanyalah derang tidak berguna, punya hak apa kamu hingga menunjuk-nunjukku seperti itu? Kukatakan padamu, Paman Tazudin sudah setuju. Mulai hari ini aku akan tinggal di villa ini, kelak saat aku tinggal juga di sini. Kusarankan kamu untuk lebih sopan terhadapku, jika tidak aku akan menyuruh Paman Tazudin untuk mengusirmu. Setelah mengatakan itu, Puspita berbalik dan pergi. Fernando tiba-tiba mengerutkan keningnya. Tazudin ini sangat keterlaluan, ternyata dengan sembarangan menyuruh orang lain tinggal di sini tanpa izinnya. Di malam hari, Sarah pulang dari bekerja. Oh, Kak Sarah, aku belum pernah melihatmu selama bertahun-tahun, kamu berubah menjadi sangat cantik. Mata Puspita berbinar begitu melihat Sarah, dia pun menyambutnya. Kamu, mata besar Sarah menunjukkan keraguan, dia melihat orang di depannya satu persatu. Suamiku, siapa dia? Sarah bertanya pada Fernando. Tazudin mengatakan dia adalah kerabat. Fernando menyantap makanan yang disiapkan di atas meja dengan ringan. Kak Sarah, baru beberapa tahun tidak bertemu kamu sudah tidak mengenaliku. Aku adalah Puspita. Kamu seorang bos sekarang, tentu saja kamu melupakan banyak hal. Puspita berkata dengan sedikit kesal. Sedangkan Sarah saat ini telah mengalami banyak perubahan, dia seperti seorang aktris TV sangat cantik, dan temperamennya sangat bagus. Membuat Puspita semakin iri. Kamu adalah Puspita. Sarah akhirnya ingat, setelah kuliah, dia dan Puspita bahkan tidak pernah saling berhubungan. Hanya sesekali terdengar bahwa di desa Putus ada seseorang yang putus sekolah dan bekerja di daerah. Akhirnya kamu mengingatku. Puspita menarik napas lega. Puspita, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Sarah bertanya dengan penasaran. Aku datang ke kota Lautan Timur untuk bekerja. Puspita kembali menjelaskan kronologinya dengan sederhana. Mendengar Puspita kelak akan tinggal di sini, Sarah mengerutkan keningnya. Sarah bukannya pelit, hanya ada orang lain yang datang dengan tiba-tiba membuatnya tidak terbiasa. Kenapa Sarah, apakah kamu tidak menyambut baik maksudku untuk tinggal di sini? Puspita menangkap perubahan ekspresi Sarah dan segera berkata, aku sudah mendengarnya dari kerabat, villa ini dialokasikan oleh perusahaan untukmu, juga bukan milikmu sendiri, tinggal di sini bukankah tidak masalah? Sarah, kamu dan Puspita bermain bersama sejak kecil. Sekarang dia datang ke kota Lautan Timur untuk bekerja, bisakah kamu membantunya dan mengizinkannya untuk tinggal di sini? Tazudin juga berkata, oke, baiklah. Sarah tersenyum. Baik, mari kita makan. Tazudin berseru, makanan telah disiapkan oleh Bibi Aminah. Baru saja duduk, Ibrahim dan Puspita mengerutkan alisnya. Karena mereka melihat Bibi Aminah juga makan di meja makan. Tazudin, apa maksudmu? Wajah Ibrahim tampak muram sambil meletakkan sendok, berkata, mengapa kamu membiarkan pelayan makan di atas meja? Pelayan adalah orang rendahan, kamu membiarkan aku makan satu meja dengan orang rendahan ini, kamu menghinaku. Aku tidak mau makan lagi.
Iya, Puspita juga tidak puas, bagaimana bisa kami makan satu meja dengan pelayan, Paman Tazudin, suruh dia pergi, jika tidak aku juga tidak mau makan. Mendengar ini, Bibi Aminah segera bangkit dan berniat untuk pergi. Om Ibrahim, Puspita, Bibi Aminah makan di meja adalah aturan dalam keluarga kami. Tolong hargai. Sarah meletakkan tangannya di bahu Bibi Aminah, menahannya untuk tidak pergi, kemudian tersenyum dan berkata, aturan bisa diubah. Ibrahim berkata, Tazudin, keluargamu adalah generasi terbesar, bukankah kamu yang memutuskan? Tentu saja aku yang memutuskan. Tazudin terdiam sejenak, ada sedikit rasa bersalah di hatinya. Dia sendiri paham, kedudukan dalam keluarga, dia sendiri telah dibuat tunduk oleh peraturan Fernando. Biasanya masalah kecil pun, dia masih dapat memutuskan. Seperti menyuruh Fernando untuk menjemput orang. Tetapi pada masalah besar, Fernando memiliki hak dominasi yang mutlak dan hak untuk pengambilan keputusan. Tetapi kerabat di sini, jika mengatakan yang sebenarnya, betapa memalukannya. Karena kamu bisa mengambil keputusan, maka sekarang ubahlah aturan tersebut dan suruh Bibi Aminah makan di bawah. Ibrahim memberi tatapan dingin pada Bibi Aminah. Orang rendahan ini, bagaimana bisa makan di atas meja bersamaku? Aku rasa harusnya Fernando juga pergi dari meja makan. Puspita juga berkata dan melirik Fernando. Orang ini, berkat Kak Sarah dia bisa tinggal di villa ini. Lihatlah dia yang begitu bangga. Bahkan aku telah mengajarkanmu, lebih baik kamu berkaca dan lihat, siapa dirimu. Pengangguran tidak berguna semacam ini hanya makan dan menunggu kematian, bagaimana bisa dia makan satu meja denganku? Mendengar perkataan ini, tatapan Tazudin bersinar dan tersenyum, Fernando tidak perlu pergi, bagaimanapun juga dia masih suami Sarah, dia bisa makan di meja. Sangat lucu menyuruhnya untuk mengusir Fernando dari meja, bahkan jika terjadi sesuatu padanya, apakah Fernando akan mengikutinya? Mendengar perkataan ini, terlihat kekecewaan penuh di wajah Puspita. Tapi Bibi Aminah, Tazudin melihat ke Bibi Aminah dengan wajah dingin, Bibi Aminah, kamu lihat kan? Rumah ini sedang kedatangan tamu, bisakah kamu menepi hari ini? Setelah kami selesai makan, kamu bisa makan sisanya. Baik, Pak Tazudin. Bibi Aminah tidak berani melanggar. Apanya yang hari ini? Selama kami tinggal di sini, orang rendahan ini tidak boleh makan di meja. Ibrahim berkata dengan tegas. Wajah Bibi Aminah berubah, dia segera berdiri dan pergi, tetapi sebuah tangan kiri menahan bahunya. Bibi Aminah, duduk dan makanlah. Wajah Fernando tidak ekspresi. Pak Fernando, Bibi Aminah tampak ragu-ragu. Aku menyuruhmu duduk dan makan. Suara Fernando tidak terbantahkan. Bibi Aminah menggigit giginya dan duduk. Meskipun dia takut pada Tazudin, tetapi yang memberinya gaji adalah Fernando, majikannya adalah Fernando, jadi dia hanya mendengarkan perintah Fernando. Fernando, apa maksudmu? Tazudin mengerutkan kening. Nak, orang tuamu sedang berbicara. Apakah kamu berani menentang? Ibrahim menatap Fernando, wajahnya terlihat suram, takdir macam apa ini, membiarkan orang rendahan untuk duduk. Apakah kamu suka makan bersama orang rendahan? Yah, dengan orang tuanya saja dia melawan, Om Tazudin mengapa kamu masih tidak mengusirnya? Hanya memanfaatkan keuntungan dari Kak Sarah untuk tinggal di villa, mengira bahwa dirinya adalah orang kaya, dia sangat sombong berani melanggar aturanmu. Puspita mendengus. Fernando tidak berbicara, tetapi berdiri dan berjalan di belakang Ibrahim dan Puspita. Wosh, wosh. Kedua tangannya menahan pundak kedua orang itu dan langsung mengangkat keduanya seperti ayam. Bersambung ke bab 245. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.